Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Triatnomo. Saya mahasiswa dari IAIN Salatiga. Di video ini saya akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Apa sih yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin itu? Nah, Khulafaur Rasyidin ini berasal dari kata Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Disebut seperti itu karena para tokoh-tokohnya adalah orang yang selalu mendampingi Rasulullah SAW ketika beliau memimpin dan menjalankan tugas. Bagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selain menjadi nabi dan rasul, beliau pun juga menjadi imam, penguasa, panglima perang, dan lain sebagainya. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas-tugasnya itu apa aja? Tugas mereka itu adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah terdiri dari dua hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, maka Khulafaur Rasyidin ini bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan saja, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Terdapat dua cara dalam pemilihan khalifah di Khulafaur Rasyidin ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pertama, dengan menggunakan cara musyawarah oleh para sahabat Nabi, dan yang kedua, berdasarkan penunjukan khalifah sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, memimpin pada 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, ia bernama Abdullah ibnu Ka'bah dan kemudian Nabi Muhammad mengganti namanya menjadi Abdullah. Disebut Abu Bakar atau Bapak Pemagi adalah karena dia masuk Islam saat pagi-pagi buta. Sedangkan gelar As-Siddiqnya itu diberikan kepadanya karena ia selalu membenarkan Nabi Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, terutama pasca Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat apapun tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin. Ketika Nabi Muhammad wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat apapun tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Oleh karena itulah, para tokoh Muhajirin dan Ansor sebelum memakamkan jenazah Nabi, mereka berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Kaum Ansor menekankan pada persyaratan jasa yang mereka berikan bagi umat Islam dan pengembangan Islam. Karena itu, mereka mengajukan kandidat pemimpin, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sementara kaum Muhajirin menekankan aspek kesetiaan dan perjuangan pada masa-masa awal pengembangan Islam di Mekah hingga ke Madinah. Karena itu, mereka mengajukan kandidat pemimpin, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Melalui perdebatan panjang dengan beradu argumentasi, akhirnya Abu Bakar disetujui secara aklamasi menduduki khalifah. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah, khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak. Maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dalam insiden itu, banyak para kufadil Quran yang mati syahid. Kemudian
Karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Lalu, untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Lanjut ke masa Khalifah kedua, yakni Khalifah Umar bin Khattab yang memimpin pada 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat dari kalangan sahabat mengenai orang yang layak menggantikannya. Dan hasil dari tinjauan tersebut menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua atau pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini pun disetujui oleh Umar bin Khattab dan para pemuka masyarakat. Alhasil Abu Bakar pun menulis surat wasiat sekaligus membaiat Umar bin Khattab dalam satu peristiwa, yakni peristiwa pembaiatan umum dan terbuka di Masjid Nabawi. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politiknya dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam juga memperoleh hasil yang gemilang, yang dimana dapat menguasai daerah semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Umar dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena ia tidak hanya memperbaiki, bahkan ia mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Namun, Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah karena beliau ditikam saat sedang melakukan sholat subuh, dan yang menikamnya adalah Abu Lu'lu'ah, yaitu budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah yang diduga mendapat perintah dari kalangan Majusi. Masa Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, memimpin pada 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman ibnu Affan ibnu Abdil As ibnu Umayyah. Ia memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat dekatnya Nabi Muhammad. Utsman bin Affan dipilih dan diangkat oleh dewan yang terdiri dari 6 orang sahabat, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf sebagai ketuanya. Pemilihan melalui Dewan 6 ini bertujuan agar menghasilkan calon pemimpin yang handal, yang mampu menjalankan amanah demi penegakan Islam dan pengembangannya keluar Jazirah Arab. Proses pemilihan yang awalnya diharapkan berjalan dengan lancar menemui kesulitan dalam masalah calon khalifah yang menimbulkan perbedaan pendapat. Namun, berkat kebijaksanaan Abdurrahman bin Auf selaku ketua Dewan 6, akhirnya proses pemilihan menemui titik terang dan menghasilkan keputusan atau voting yang dimana Utsman bin Affan memperoleh 4 suara, sedangkan Ali bin Abi Thalib memperoleh 2 suara. Alhasil, Utsman bin Affan pun ditunjuk sebagai khalifah atas kemenangan voting tersebut. Ketika terpilih sebagai khalifah, Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. Namun, para keluarganya yang ditinggikan kedudukannya oleh Utsman bin Affan banyak yang memanfaatkan kedudukan tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi kelompoknya, seperti Bani Umayyah dan para kerabatnya. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada hal positif pada masa kepemimpinan beliau, karena Utsman bin Affan berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota.
Ia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting dari Khalifah Utsman bin Affan adalah pembukuan Al-Quran, yang dimana manfaatnya adalah sebagai berikut. 1. Menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam, ejaan tulisannya. 2. Menyatukan bacaan, kendatipun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. 3. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat ia sedang membaca Al-Quran. Lanjut ke masa khalifah terakhir, yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang memimpin pada 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Karena khalifah sebelum-sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Persoalan pertama yang dihadapi oleh Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Aisyah radhiyallahu anhu. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Namun, yang terjadi sebenarnya adalah mereka, Tolhah, Zubair, dan Aisyah, istri Rasulullah, ini termakan oleh provokasi dari para pelaku pembunuhan Utsman. Alhasil, perang pun terjadi. Perang antar saudara ini dikenal dengan sebutan Perang Jamal, karena istri Rasulullah yaitu Aisyah memasuki medan perang dengan menaiki seekor unta. Dan perang ini mengakibatkan terbunuhnya Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Perang ini pun dimenangkan oleh kubu Ali bin Abi Thalib. Peristiwa lainnya yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Peristiwa lainnya yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini pun disebut sebagai Perang Siffin. Pada saat Muawiyah dan tentaranya terdesak, Amr bin As sebagai penasihat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding, meminta agar Muawiyah memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat berdamai dengan cara tahkim atau arbitrase. Dengan demikian, Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Selesai perundingan tersebut, Abu Musa sebagai yang tertua dipersilahkan untuk berbicara lebih dahulu. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antar mereka berdua, Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan urusan penggantiannya kepada kaum muslimin. Tetapi ketika tiba giliran Amr bin As, ia menyatakan persetujuannya atas pemberhentian Ali dan menetapkan jabatan khalifah bagi Muawiyah. Ternyata Amr bin As menyalahi kesepakatan semula yang dibuat bersama Abu Musa.
Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah menjadi dua bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali disebut sebagai kelompok Khawarij. Pada 24 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut mengenai otaknya, yang diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita, yaitu temannya yang terbunuh di Nahrawan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.